cerita dimulai. Kaki berabu berjalan tak henti-henti, Manokwari punya mimpi jauh dari sunyi. Kita orang bangkit walau jatuh berkali-kali. Jangan berliku-liku tapi hati tetap kuat. Semua terpuruk karena kita orang lawan. Dari belakang menuju ke depan, kita orang melaju demi masa depan yang terang. Tak akan menyerah dulu. Kita orang bangkit dari aku dengan semangat terus maju. Tunggu itu mimpi satu, Manokwari berbudi bersatu. Berbudi, berbudi. Bupati perubahan. Berbudi, berbudi. Berbudi, nomor satu. Perubahan, Manokwari berubah. Ya, siap. Oleh Bapak Bupati lewat program perubahan 2024-2029. Amin. Untuk itu mari gunakan tisu yang ada, sapu air matamu, sapu keringatmu, silakan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Jadi pilih nomor berapa? Cuma hati yang tahu. Nomor satu bungkus. Tepuk tangan buat semuanya. Dengan penuh hormat saya persilakan saudara saya. Yang saya hormati Pak Bupati dan Wakil Bupati. Saya mewakili dari komunitas Pasar Sanggen Sentral ini. Sudah hampir 2 tahun kita di Pasar sementara ini. Kemudian kami setelah pasar modern jadi ada isu yang berkembang bahwa kalau kami masuk di Pasar Sanggen itu kami akan bayar dengan jumlah yang memang kami tidak sanggup. Oleh karena itu saya mewakili komunitas Pasar Sanggen. Saya berharap kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk membantu kami supaya kami bisa menempati pasar modern. Mungkin itu saja, terima kasih, saya kembalikan. Selamat sore Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Selamat sore untuk masyarakat pasar yang ada di Pasar Sanggen. Nama saya Marta Sawaki. Ini bapak dua ini dana paling ganteng sekali. Selamat sore Ibu Ani Sabami. Ini saya bicara ini tentang kami punya honor. Kami ini saya sudah honor lama sekali. Sampai saya sudah mau tua ini saya belum diangkat jadi pegawai negeri. Juga sapu gaji itu cuma 900, dikasih masuk di Bank Papua, dipotong lagi. Ini tidak ada kredit Bapak. Terus kita ini
semua putih, lain meninggal juga tuh belum diangkat jadi pegawai negeri. Ini. Padahal kalau kerenan servis, Pak Jokowi bilang apa, ada kerenan servis, kantor bersih, kota bersih. Tapi tidak, masih itu saja. Aku lagu, saya bilang apa, aku masih seperti dulu. Jadi, nah terus, saya mewakili di Calbitas. Ibu Ani ada. Kita ini dijanji, baru kita tinggal di asrama paling ujungnya di kota sana, Bakaro. Sampai sekarang ini tidak ada air. Katanya tiap bulan kami didapat beras, mana? Sampai mau pemilihan, mau Desember kembali nih, tidak ada beras yang masuk di sana. Kita beli pulsa setiap hari, Nah, yang kedua, sapu anak masuk rumah sakit, saya bayar sampai tidak ada uang. Itu yang saya minta. Jadi Bapak Bupati Manokwari 2 dengan wakil saya minta. Karena ini Bapak Ganteng 2 dari dulu. Bapak Ganteng yang satu yang jadi bupati ini kakak teman sekolah kan. Jadi saya minta. Sampai sekarang nih kasihan kita tidak ada gaji. Beruang-uang tuh ada di mana? Seperti tadi ada Bapak Homer bicara. Kita tidak ada uang. Baru kita pun bantuan nih ada di mana? Masyarakat punya bantuan di BLT kayak ini nih. Sampai sekarang tuh belum terima. Ini akan di mana? Kau belum tunggu sampai pilkada selesai baru kau terima. Oh berarti itu kan pakai untuk mau kampanye ke apa? Terima kasih. Menderita kedua kali. Kita mau menangis seperti dulu. Terima kasih. Aku istri ada duduk ini. Katong dua makan nasi aki, tapi saya bilang nanti Tuhan yang kasih. Sapu berkas diantar ke Bapak mau daftar. Bapak mau daftar, buat saya punya SK keluar. Kalian mau cari siapa yang seperti begini? Anak-anak sekalian, kamu tidak dapat seperti begini. Ada bukti. Sapu saudara berapa ini? Semua ini. Ada satu duduk. Jualikan di pasar ikan, ada satu kacamata ini. Banyak lagi sapu teman-teman penyuluh, banyak lagi. Yang belum bayar, Bapak punya apa ijazah yang Bapak dikasih. Sapu saudara-saudara berapa itu? Ada di Waropen, ada di Sarmi. Mereka tanya, Bapak Boneftar sudah lolos dari KPU. Saya bilang hari ini juga Tuhan pakai dia. Dan hari ini kami jalan. Mereka bilang, kami cuma salam rindu dan salam dalam kasih Tuhan kepada beliau. Beliau akan memimpin. Beliau akan jadi pemimpin karena kami sudah lihat. Saya bilang terima kasih. Karena kami tidak dekat untuk membalas, beliau punya budi. Itu dari saya mau kasih tahu sapu anak kamu. Jangan sampai kamu salah pilih. Orang yang tahu tentang kepegawaian dan tentang teknik mengangkat dan meloloskan seorang pegawai itu cuma Bapak nomor 1 ini, Bapak Boneftar. Tidak ada lain di Manokwari, sudah tidak ada lagi. Sayang beliau pensiun. Kalau bisa bangun fondasimu di tanah, supaya ketika gempa bumi dan lain-lain, fondasimu tidak akan hancur. Artinya bahwa mereka tetap kuat, sejahtera. Itu yang kita utamakan itu. Kalau mau ingin bangun kota setinggi langit seperti Jakarta, Amerika, percuma bagi saya kalau rakyat saya masih susah seperti ini. Ya, percuma itu. Catat yang saya bilang. Ilmu yang saya sampaikan ini sudah internasional. Percuma kalau kamu bangun setinggi langit, kalau rakyat masih menderita jalan minta-minta. Ruang sekolah pun juga tidak. Yang sakit punya sampai mati pun juga Anda tidak perhatikan. Jadi percuma. Kalau kita mau sukses, perhatikan tuh rakyat baik. Tuhan tidak akan pernah tuntut kamu ketika kamu bisa lihat rakyat itu baik. Jangan Anda kaget
kalau situasi Manokwari berubah, karena rakyat mau berubah. Ya. Saya titipkan untuk semua keluarga saya, baik pendatang, tapi juga semua kota Manokwari. Ingat, salah pilih, Anda akan menderita sampai 2034. Catat yang saya bilang. Catat. Cuma satu, kalau mau ingin perubahan, jauhi dari itu penderitaan yang akan datang, maka coblos cuma hanya nomor 1. Bisa? Setuju? Tanggal 27? Coblos urut 1 ya? Coblos! Ya. Untuk saya punya Ame, akhirnya saya punya saudara-saudara Butung besar. Saya mau sampaikan Makassar, keluarga saya semua yang ada di wilayah saya. Tahu kalau saya dari sini saya lindungi kamu semua. Itu bukan karena apa, tapi kau mau jaga keamanan ini baik. Persoalan pilihan silakan, tapi janganlah menderita. Ya, itu saya mau bilang. Catat kalau Anda tidak akan menderita. Izinkan saya dan warga sekitar kompleks Paris. Jadi Bapak singkatan dari Paris, Pasar Ikan Sanggeng. Di sini ada beberapa masalah aspirasi dari kami yang dapat ingin saya sampaikan kepada Bapak. Mungkin yang pertama masalah kesehatan, Bapak. Kami butuh fasilitas kesehatan posyandu untuk warga kompleks Paris, dan kemudian yang kedua lapangan usaha bagi pemuda. Dan di dalam kompleks Bisera ini banyak pengangguran yang masih ada, Bapak. Dan juga kami banyak janji kepada kami waktu tahun-tahun lalu. Banyak teman-teman yang korban daripada janji-janji itu. Dan satu lagi, Bapak, fasilitas jalan yang rusak. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan kepada Bapak. Mohon jadi perhatian bagi kami ke depan untuk teman-teman dan juga warga kompleks Bisera. Ya, yang saya mau sampaikan kepada Bapak, saya yang berdiri ini, saya juga turut tanda tangan memorandum untuk pembangunan Pasar Sanggeng ini. Saya juga turut tanda tangan untuk bisa adakan pembongkaran dan pembangunan. Saya salah satu RT Kabupaten Manokwari yang turut tanda tangan. Waktu itu kita bincang-bincang bahwa warga yang ada di belakang ini tetap tinggal, warga yang ada di sebelah ini tinggal. Nanti dibuat pagar saja keliling, terus kita warga yang ada di belakang ini tinggal lalu ditata dengan baik. Jadi saya mohon kepada Bapak Bupati supaya besok tahun 2025 Bapak punya program. Saya cuma minta penataan lingkungan yang ada di belakang. Rumah yang tidak layak huni dibuat jadi layak huni. Dan saya masih ingat adik saya, Adik Morandemi, katakan bahwa di Teluk Sawaibu ini itu adalah wajah kemiskinan kota Manokwari. Di Teluk Sawaibu, wajah kemiskinan Kabupaten Manokwari. Yang saya mau bilang, ada program yang bilang membangun jembatan Pempera ke sebelah. Fungsinya untuk apa? Orang pakai mobil lewat lalu lihat tempat yang masih kumuh ada di Teluk itu. Manokwari tidak akan mengalami perubahan, tetap kumuh dan kumuh, kotor dan kotor, miskin dan miskin. Yang saya mau bilang Bapak, buat jalan lingkar keliling Teluk ini. Lalu rumah-rumah ditata baik ke darat, buat jalan lingkar di sebelah laut. Lalu dia buat taman-taman. Mama bapak bisa dulu bajual di situ. Bikin taman-taman yang indah dan dulu bajual. Orang datang nikmati ini keindahan Teluk Sawaibu yang sebenarnya. Bukan datang lihat rumah-rumah yang kumuh. Bikin jalan lingkar. Nah di situ baru wajah kota Manokwari, wajah Teluk Toreni dia akan berubah. Akan berubah jadi indah. Di mana ada perkampungan nelayan, dibuat kanal. Perahu masuk dari bawah, lambat di dalam, jalannya di depan. Di Borobudur, buat kanal, perahu masuk di bawah, lambat di dalam, jalannya ada di depan.
Begitu Fanny di pantai, begitu aku di WC. Begitu. Nama saya Ibu Lina, menjual di Pasar Sangge. Hanya saya mohon, semoga besok seandainya nomor 1 naik, kita ini perhatikan. Itu saja. Karena penderitaan kita ibu-ibu yang jual di pasar setiap hari sampai malam pun juga sama jualan tidak laku. Itu yang saya rasa di dalam pasar. Orang yang tidak belanja, mama-mama dari Pantura sampai dia pun sayur layu-layu tidak laku. Karena tidak ada belanja. Itu berapa? Ekonomi tidak ada. Itu saja yang saya sampaikan. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, saya dengan Pak Waluyo, kami dua ini pensiunan. Tapi karena pergumulan berat dari rakyat, keadaan yang rakyat mengalami, itu membuat kami dua tampil di sini. Lalu atas pertolongan Tuhan, kita bisa mendapat dukungan dari partai. Kami dua tidak punya uang, tapi pertolongan Tuhan, kami dua terdaftar di KPU Manokwari. Kita punya visi tidak panjang, 4 saja. Manokwari sehat, Manokwari cerdas, Manokwari produktif, Manokwari melayani. Jadi kami untuk Manokwari cerdas itu kita akan evaluasi kembali mengenai sistem pembiayaan pendidikan di Manokwari supaya rakyat tidak terbeban besar. Itu yang pertama, mengenai sistem pendidikan, pembiayaan pendidikan. Itu kami akan evaluasi kembali supaya tidak menjadi beban oleh rakyat. Lalu untuk anak-anak sekolah yang jauh, kita akan siapkan bis antar luar negeri. Ya, anak-anak sekolah kita siapkan bis. Mau menjualan di pasar di Pantura yang jauh-jauh, kita siapkan bis juga untuk angkut yang barang. Kemudian saya tadi minta angkat tangan semua toh, yang jualan di pasar UMKM semua angkat tangan. Saya itu tidak terlalu banyak. Kita punya APBD ada. Di pasar di Borobudur mereka mengeluh karena koperasi simpan pinjam. Betul lah. Itulah mereka harus jualan sampai pagi, tembus pagi. Tadi menurut kita punya adik ganteng tadi Bapak. Karena kalau dia tidak jual sampai pagi, besok pagi koperasi sudah datang tagih. Dia kan? Berbudi akan putuskan itu. Berbudi akan putuskan itu. Kami siapkan APBD. APBD ganti koperasi simpan pinjam. Supaya rakyat mendapat uang dari hak rakyat di APBD. Semua nanti kita beri. Termasuk yang Nusantara. Yang bilang dia juga di koperasi simpan pinjam di Borobudur, kami akan berikan. Supaya tidak usah pinjam-pinjam. Setuju? Nah, kita akan kasih bantuan untuk kita punya orang-orang tua semua, orang semua. Masih ada lagi tapi kita punya waktu terbatas. Supaya apa? Manokwari produktif itu akan terjadi. Petani bisa jadi petani yang berhasil, penjual bisa mendapat bantuan pemerintah, tidak beban untuk dia. Kita kasih dan tidak ada pengembalian. Itu uangnya rakyat. Kita kasih saja. Tidak ada temuan dan kita tidak bisa ditangkap. Banyak hal yang bisa kita jelaskan. Kami sudah siapkan untuk menolong rakyat di Manokwari. Kami dua ini sudah pensiun. Saya 61 tahun, Pak Waluyo 65 tahun. Kami dua hanya mengantarkan keluar, Manokwari keluar dari situasi susah ini. Kami bawa keluar saja.
Setelah itu kami dua mau tinggal main dan cucu di rumah. Nanti adik-adik muda dorang ini belum banyak, nanti dia yang lanjutkan. Karena kami tua. 5 tahun yang akan datang, Pak Waluyo sudah 71 tahun, saya 66 tahun. Kami mau istirahat. Kami cuma bawa keluar saja. Selamatkan keadaan Manokwari, setelah itu kami offer kepada anak-anak muda untuk melanjutkan. Banyak hal kita akan bicara dengan Bapak Ibu sekalian, tapi intinya kami akan tolong pendidikan tidak akan berat di Manokwari, kesehatan juga kami tolong, usaha mama-mama penjual semua kami berikan modal dari APBD, tidak usah pegang-pegang. Kami tidak cari apa-apa lagi. Umur ini sudah membatasi kita. Jadi kita akan berusaha berbuat baik sebesar-besarnya kepada rakyat yang hari ini susah di Manokwari. Demikian, kiranya Tuhan memberkati kita semua di sore hari ini, sampai dengan kita berjumpa kembali. Cerita dimulai, kaki berabu berjalan tak henti-henti. Manokwari punya mimpi jauh dari sunyi. Kita orang bangkit walau jatuh berkali-kali. Jalan berliku-liku tapi hati tetap kuat. Semua keterpurukan akan kita orang lawan. Dari belakang menuju ke depan, kita orang melaju demi masa depan yang terang. Tak akan menyerah dulu. Kita orang bangkit dari abu, dengan semangat terus maju. Tompu itu mimpi satu, Manokwari berbudi bersatu. Kaki berabu, teruslah berjalan. Hidupkan mimpi, mari kita orang berjuang. Yo, tak ada yang bisa hentikan kita orang pulangkah. Walau masa lalu gelap, pastikan masa depan kan cerah. Semua keterbelakangan jadi cerita lama. Sekarang waktunya bergerak, kita tak main-main. Kita orang punya berbudi, pemimpin yang berani untuk lawan ketidakadilan, bangun mimpi yang tinggi. Dari hutan laut sampai gunung di Manokwari, kita orang bersama tak ada yang tertinggal lagi. Kita orang bangkit dari abu, kita orang bangkit dengan semangat terus maju. Dengan semangat kita orang punya mimpi satu, Manokwari berbudi bersatu.